Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eggman Lukmanul Hakim. Saya merupakan selaku mahasiswa dari Teknik Elektro di Universitas Siliwangi dengan NPM 227002033. Perkenalkan, nama saya Wisnu Enggal Purnomo dengan jurusan Teknik Elektro Universitas Siliwangi dengan NPM 227002054. Kami di sini akan membuat sebuah rangkaian PWM dan SPWM menggunakan MATLAB yang akan dideploy nantinya ke Arduino. PWM dan SPM tersebut, rangkaian tersebut menggunakan parameter frekuensi 50 Hz dan sinyal 3000 Hz. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu PWM SPWM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal SPWM dan PWM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PWM. PWM merupakan pulse width modulation, adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol daya yang diberikan ke perangkat teknik dengan cara mengubah lebar pulsa dari sinyal digital yang berosilasi antara dua level, yaitu 0 volt yang berstatus off dan VCC yang berstatus on. Teknik ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi karena menggunakan pengaturan daya secara efisien tanpa menghasilkan banyak panas seperti pada metode kontrol daya yang lainnya. Salah satu konsep utama dalam PWM adalah Dutch-Still, yaitu perbandingan antara waktu sinyal dalam keadaan on dengan total periode sinyal yang dinyatakan dalam persen. Misalnya, jika sebuah sinyal memiliki siklus on selama 2 milidetik dan off memiliki 2 milisecond, maka Dusirkelnya adalah 50%, yang berarti daya rata-rata yang diberikan ke beban adalah setengah dari total daya yang tersedia. PWM juga bergantung pada periode dan frekuensi sinyalnya, di mana periode waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh gabungan durasi on dan off. Sementara frekuensi adalah jumlah siklus yang terjadi setiap detik, diukur dalam Hertz. Frekuensi yang lebih tinggi akan menghasilkan sinyal yang lebih halus dalam responsif, yang sangat penting dalam aplikasi seperti pengendalian motor ataupun pencahayaan LED agar perubahan yang terjadi tidak tidak terlihat secara kasat mata. Dengan mengatur durasi on dan off, kita dapat mengontrol jumlah daya yang diberikan ke beban secara presisi, membuatnya ideal untuk berbagi penggunaan, seperti mengatur tingkat pencahayaan lampu LED dengan mengubah rata-rata daya yang masuk, serta mengontrol suhu pada sistem panas dengan menyesuaikan daya yang diberikan ke elemen panas. Keunggulan utama dari PWM adalah efisiensi yang tinggi karena perangkat hanya bekerja dalam dua kondisi, yaitu hidup dan mati, sehingga mengurangi pemborosan energi yang biasanya terjadi pada metode kontrol yang berbasis resistansi. Selain itu, PWM memungkinkan kita mengkontrol daya yang sangat presisi dengan mengurangi panas yang dihasilkan, menjadikan pilihan ideal untuk perangkat elektronik modern yang membutuhkan efisiensi yang tinggi. Namun, teknik ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti potensi yang muncul, harmonik yang dapat mengganggu perangkat lain dalam sistem elektronika, serta implementasinya yang lebih kompleks dibandingkan dengan kontrol daya yang lebih sederhana. Meskipun begitu, PWM tetap menjadi pilihan populer dalam dunia elektronika. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang SPWM. Berikut saya akan menjelaskannya tentang SPWM. Apa sih itu SPWM? SPWM adalah Synchronous with Modulation, adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang sinusoidal dari sinyal PWM yang sering diterapkan dalam inverter.
untuk mengubah DC menjadi arus AC dengan bentuk gelombang yang lebih halus dan mendekati siklus murni. Dalam sistem tenaga listrik, gelombang sinusoidal sangat penting karena lebih efisien dan kompatibel. Dan sebagai besar, peralatan listrik SPWM bekerja dengan memodulasi lebar pulsa berdasarkan amplitudo dari sinyal sinusoidal referensi, di mana lebar pulsa akan bervariasi sesuai dengan bentuk gelombang sinus yang digunakan. Untuk menghasilkan SPWM, digunakan dua jenis sinyal utama, yaitu sinyal referensi berupa gelombang sinusoidal yang menentukan karakteristik output, dan yang kedua ada sinyal perbandingan berupa gelombang segitiga atau gigi gergaji yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari sinyal referensi. Proses modulasi berlangsung ketika sinyal sinusoidal referensi dibandingkan dengan sinyal perbandingan, di mana saat sinyal referensi berada di atas sinyal perbandingan, output PWM akan on tinggi. Sedangkan sinyal yang referensi berada di bawah sinyal perbandingan, output PWM akan berada pada keadaan off, yang itu rendah. Hasil akhir adalah discrete variable yang mengikuti amplitudo sinyal sinusoidal, sehingga sinyal output yang dihasilkan merupakan gelombang sinus. Keunggulan utama SPWM ialah kualitas gelombang output yang lebih tinggi dibandingkan dengan PWM biasa, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya berkualitas tinggi. Selain itu, SPWM dapat mengurangi harmonik yang merupakan gangguan frekuensi tinggi yang biasanya merusak peralatan listrik, dan frekuensi output yang sangat penting dalam inverter dan pengendalian motor. Aplikasi utama dari SPWM yaitu inverter yang digunakan dalam sistem tenaga surya dan UPS, yaitu UPS itu apa sih? Unit terpelibat power supply, untuk mengkonversi arus DC menjadi arus AC yang lebih stabil. Selain itu, SPM digunakan dalam bentuk pengendalian motor AC, menggunakan kontrol kecepatan dan torsi yang lebih halus dan efisien. Dalam sistem Arduino, SPM juga diterapkan dalam amplifier untuk menghasilkan sinyal suara yang lebih bersih dan berkualitas tinggi. Implementasinya, SPWM dapat dilakukan menggunakan microcontroller seperti Arduino ataupun FPGA yang merupakan pemrograman algoritma untuk menghasilkan sinyal PWM berdasarkan sinyal sinusoidal referensi. Secara keseluruhan, SPWM adalah teknik yang sangat efektif dalam menghasilkan sinyal sinusoidal berkualitas tinggi dengan berbagai aplikasi yang digunakan di, di bidang tegangan tinggi, pengendalian motor, dan sistem Arduino. Keunggulannya dalam mengurangi harmonika dan memberikan kontrol yang lebih baik menjadi pilihan utama dalam desain sistem elektronik modern. Teman saya akan melanjutkan untuk pembuatannya dalam SPWM dan PWM. Baik, tadi teman saya telah menjelaskan sedikit tentang apa itu PWM serta SPWM. Dan di sini saya akan membuat rangkaian SPWM dan PWM menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja kita akan membuat rangkaian. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat rangkaian SPWM dan PWM, di mana rangkaian itu akan dibuat dalam aplikasi MATLAB ya. Sesudah kita membuka aplikasi MATLAB, nanti ini sudah saya buka. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi MATLAB. Kita buatnya di Simulink. Kita klik Simulink. Dan ini saya sudah membukanya. Ini klik Simulink. Ini tampilan Simulink.
Nah, untuk membuat rangkaian SPWM dan PWM itu sendiri, kita membutuhkan beberapa blok diagram atau blok dalam ini. Yang diantaranya untuk SPWM dan PWM itu kita sama-sama membutuhkan blok yang dinamakan blok repeating sequence. Di sini yang kedua ada blok scene wave. Scene wave. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu blok operasional blok relation operasional operator. Nah, ini blok ini kita butuhkan. Yang selanjutnya kita membutuhkan MOOC di sini. Dan untuk melihat nanti hasil dari sinyalnya, yang kita butuhkan yaitu scope. Scope. Nah, kita membutuhkan scope. Ini merupakan blok yang dibutuhkan untuk rangkaian SPWM. Yang selanjutnya kita akan membutuhkan membuat rangkaian PWM. Kita copy saja ini karena di dalam rangkaian PWM juga kita membutuhkan yang dinamakan blok repeating sequence. Untuk yang selanjutnya blok relational operation itu sama, kita copy saja. Ini dibutuhkan, MOOC juga sama, butuhkan MOOC nantinya. Dan untuk yang di sini kita membutuhkan namanya blok konstan. Ini merupakan rangkaian untuk PWM. Dan seperti yang di atas juga, kita untuk melihat sinyal keluaran kita membutuhkan scope nantinya. Bawa scope. Nah, setelah itu kita tinggal menghubung-hubungkan antara blok satu dengan blok lainnya. Yang pertama di sini kita hubungkan blok dari repeating sequence ke relational operation, dan juga dari sini dari blok scene wave masuk juga ke relational operation sama. Dan dari relational operation kita masukkan ini ke scope nantinya. Nah, ini juga dari masing-masing blok dari repeating sequence juga scene wave kita masukkan ke MOOC di sini. Kita pasangkan. Ini juga kita pasangkan, dan dari MOOC kita ke scope. Karena untuk inputan ke scope ada satu, kita bisa mengubahnya dengan cara masuk ke pengaturan. Nah, di sini number of input ports kita bawa 2 karena nantinya kita membutuhkan 2 inputan, dan untuk outputnya tetap 1. Nah, ini 2 kan. Nah, kita masukkan ke scope. Untuk rangkaian PWM itu sendiri sama rangkainya. Ini dari konstan masuk ke relational operation, dari repeating square sama masuk ke sini. Dan ini dari MOOC kita sambungkan ke dalam konstan, dan juga dari MOOC juga kita sambungkan ke repeating sequence. Dan juga nanti di sini dari relational operation kita masukkan ke scope sama untuk melihat keluaran nanti. Scope-nya ini baru ada satu untuk satu inputan. Kita ubah dulu ke pengaturan, di sini ubah menjadi 2. Oke. Kita close saja. Nah, ini masuk dari MOOC masuk ke scope. Nah, ini merupakan rangkaian dari PWM, dan di sini merupakan rangkaian dari PWM dan SPWM, dan ini merupakan rangkaian dari PWM. Untuk menghasilkan sinyal yang diinginkan yaitu sekitar 50 Hz, kita memerlukan pengaturan dari setiap blok. Yang pertama ada blok repeating square. Kita ubah pengaturannya di sini dengan ubah time value-nya 0 spasi 0,0005 spasi 0,001. Nah, ini untuk time value dari
repeating sequence, dan untuk output value-nya kita juga bisa menggantinya dari 1 ke 1. Kita apply, kita pencet OK. Nah, yang bawah juga sama untuk pengaturannya atau parameternya. Kita rubah 0 spasi 0,0005 spasi 0,002 1. Nah, untuk outputnya sama juga kita ubah di angka 1, minus 1 sampai 1. Apply, kita OK. Nah, di sini gambarnya tadi akan berubah menjadi diagram gigi gergaji. Nah, untuk rangkaian PWM SPWM kita perlu mengubah dari scene web, dimana kita mengubah ininya tetap scene tipenya di scene time based. Karena kita hanya akan melakukan simulasi, kita use simulation time. Dan untuk nantinya untuk melakukan pengecekan kepada osiloskop, kita menggunakan use external signal. Nah, ini karena simulasi kita menggunakan use simulation time. Untuk amplitudenya tetap 1. Nah, untuk biasnya 1. Dan di sini kita bisa mengubah untuk frekuensi 4 kali pi kali 50. Nah, ini untuk frekuensinya. Dan untuk fasanya, radiannya 4 dikali pi dikali pi per 3. Untuk sample time-nya ini kita juga ubah menjadi 10 min 6. Nah, kita apply. Oke. Nah, ini untuk sinyalnya, nanti sinyal keluarannya. Dan ini untuk konstan nanti kita bisa rubah. Kita konstannya mau di 1, min 1 atau berapa, kita bisa lihat dulu nanti. Nah, sudah ini semua sudah kita rangkai, kita rubah ini operasionalnya menjadi lebih besar di sini. Apply, oke saja. Yang ini juga sama. Apply, oke. Nah, setelah dirasa rangkaian sudah benar, mari kita lakukan simulasi. Nah, untuk stop time-nya kita bisa melakukan simulasi di 0,02 second. Nah, kita run saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah di run, kita lihat dari scope apakah itu merupakan benar. Nah, di sini sinyal masih bercampur ya. Karena 2 masukan sinyal masih ada, kita bisa mengubah layoutnya agar lebih diperjelas. Nah, ini untuk layoutannya. Di sini merupakan layoutan dari SPWM, di mana nantinya jika sinyal gigi gergaji, nah sinyal gigi gergaji ini berada di atas sinusoida nanti, maka di sini akan on untuk sinyalnya. Dan jika gigi gergaji ini di bawah sinyal sinusoidal ini, parameter ini, maka akan off. Nah, ini seperti ini, akan off, akan on. Dan kita coba cek untuk sekitar dari 0 time, dari 0 detik sampai ke 0,02. Nah, di sini dari awal sampai akhir di sini itu 50 Hz. Nah, ini merupakan rangkaian dari SPWM. Nah, untuk rangkaian dari PWM-nya coba kita lihat. Nah, di sini sama
Untuk PWM-nya masih agak bingung, sedikit bingung juga. Kita bagi dua saja. Nah, karena kan di sini tadi ada dari konstan, kita konstannya itu di satu, maka akan di atas. Kita coba untuk konstannya di bawah. Nanti tadi di bawahnya itu di nol. Kita coba atur konstannya ke nol. Apply. Oke. Kita lihat. Jika tidak berubah, kita run saja. Jika sudah diubah dan tidak berubah, nah itu berarti kita belum run. Dimana dari nilai konstan ini sendiri, dan ini merupakan sinyal gigi gergaji, dimana jika sinyal gigi gergaji ini ada di bawah sinyal konstan di sini nih, nah di atas, maka akan on sama seperti tadi. Jika ini ada di bawah, maka akan off. Nah, ini kurang lebihnya sama. Kita lihat parameternya. Sebenarnya ini dalam 0,02 detik 50 Hz ya, 0,02. Nah, ini sama 50 Hz dalam skala 0,02 milisecond. Nah, jika dirasa sudah benar di dalam ini, di dalam apa? Di dalam sebuah rangkaiannya, kita bisa memasukkan sebuah blok di mana nantinya kita bisa melihat apa dan menyamakan sinyal keluaran, apakah sinyal keluaran yang kita simulasikan di MATLAB itu sama dengan sinyal keluaran yang ada pada osiloskop dengan cara menambahkan sebuah pin dari pin Arduino nantinya. Karena kan saya menggunakan Arduino, nanti kita gunakan pin Arduino. Di sini kita ketik saja Arduino. Nah untuk pengetikannya kita masuk ke library ya, simulation. Di sini ada library, kita ketik Arduino, kita ketik, kita enter, kita cari untuk pin Arduino. Dan untuk bloknya kita memilih Arduino yang digital output, analog Arduino. Nah, ini untuk Arduino digital output karena nantinya di sini merupakan output. Sebentar, sepertinya loading. Nah, ini untuk pin Arduino nantinya. Dua-duanya kita membutuhkan pin Arduino. Nah, ini untuk digital output. Dan untuk penyambungannya di sini, nanti ke sini, dari pin itu ke sini. Nah, untuk pin Arduino itu sendiri kita bisa mengubahnya bebas. Itu mau pin 9K atau pin 1, pin 10 dan lain-lain. Dan kita ubah saja ke pin 7 misal. Yang bawahnya kita rubah ke pin 5. Nah, sudah ini sudah masuk ke Arduino. Nanti di sini jika komputer kita masuk ke Arduino, di sini ada deploy. Nah, kita tinggal mendeploynya masuk ke Arduino, dan dari Arduino kita tinggal masukkan ke osiloskop nantinya untuk membandingkan sinyal keluaran apakah dari skop atau dari simulasi MATLAB itu sama dengan sinyal keluaran yang ada di osiloskop nantinya. Mungkin sekian dari praktik atau percobaan yang dapat kami lakukan dari percobaan SPWM dan juga PWM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.